Semangat pagi Citizen. Kembali kita berjumpa dalam sesi pelajaran tentang kapal pesiar, yaitu mengenai kebersihan di kapal pesiar, ya, hygiene dan sanitasi. Nah, sebelum saya memulai, selalu ingat pesan, ya, imbauan pemerintah, ya, demi kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada pelajaran yang kita akan bahas, alangkah baiknya saya akan perlihatkan kepada saudara tentang tata cara dan hal-hal yang perlu saudara lakukan bila mana terjadi yang namanya bencana alam. Before we start our lecture, these are our classroom instructions. First, keep your phone on silent mode. Next, if you feel sleepy, do some stretching or exercises. If you need to go to the CR, just go straight to the CR. For the safety precautions, in case of fire, go out and go to your safe meeting place. If you feel sudden earthquake, do the drop, cover, and hold. Nah, saudara-saudara, itulah hal-hal yang harus saudara lakukan bila mana terjadi yang namanya bencana alam. Karena kita tidak pernah tahu kapan akan terjadinya suatu musibah, maka dari itu kita harus selalu waspada. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu masih tentang kebersihan dan sanitasi di kapal pesiar. Sebelumnya kita bahas tentang sistem, ya, bagaimana penanganan terhadap suatu bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi, yaitu sistem. Nah, dalam hal ini pada kesempatan ini yaitu tentang USB-8 knowledge, yaitu pengetahuan tentang United States, ya, Public Health yang pada umumnya dipakai standar kebersihan di kapal pesiar. Nah, apakah itu USB knowledge atau pengetahuan adalah yaitu standar, ya, itu adalah standar, merupakan standar. Ini adalah aturan dan peraturan yang mendefinisikan praktek dan prosedur sanitasi dan kebersihan yang aman dan dapat diterima untuk tujuan menjaga kesehatan daripada masyarakat. Nah, itu sebagai standar daripada USB knowledge, yaitu pengetahuan tentang USB. Nah, apa-apa saja yaitu dalam standar USB. Yang pertama yaitu menangani makanan dan minuman secara higienis. Nah, bagaimana menangani makanan dan minuman secara higienis? Nah, pada dasarnya, bagaimana seperti yang saudara lihat pada gambar, ya, sebelum saudara melakukan tugas, yaitu melakukan pekerjaan untuk mempersiapkan makanan, sudah tentunya saudara mempersiapkan diri saudara sendiri, kebersihan saudara sendiri, dalam personal hygiene saudara, dan setelah itu saudara menggunakan atribut-atribut yang diperlukan untuk memproteksi terjadinya pencemaran atau kontaminasi terhadap suatu bahan makanan. Seperti saudara harus menggunakan di sini adalah topi, ya. Saudara harus menggunakan topi, dan juga saudara harus menggunakan uniform yang lengkap termasuk dengan apronnya, sudah tentunya adalah yang bersih. Saudara harus menggunakan juga yang namanya sarung tangan, glove, ya. Di sini glove juga disarankan saudara mengganti setiap saat bila mana saudara setelah menyentuh benda-benda yang lain. Nah, di sini juga perlu ditekankan adalah sudah tentunya sebelum saudara berangkat bekerja,
sebelum saudara akan menyentuh yang namanya makanan, ya bahan makanan yang siap saji, saudara sudah tentunya secara pribadi saudara harus bersih dulu. Di sini barangkali yang zaman sekarang juga saudara harus memakai yang namanya masker, ya. Nah, itu mengenai penanganan makanan dan minuman. Nah, di samping juga makanan itu harus benar-benar bersih, ya, dicuci sebelum diolah. Langkah yang kedua, yaitu standar yang kedua, yaitu bila mana sistem kebersihan yang dipergunakan di kapal pesiar yang pada umumnya menggunakan 3 bucket system. Nah, di sini bagaimana cara penggunaannya berikut saya akan perlihatkan kepada saudara video tentang apa dan bagaimana 3 bucket system tersebut fungsinya, ya. Hello friends, my name is Samson Vegas and I am here to tell you about 3 bucket system of sanitation of the food contact surface area in a galley. In this 3 bucket system, Ini we bukan have 3 hanya di buckets of gale, ya, ini color red, kebetulan color adalah green ini and color orang white. gale, ya. Firstly, I Termasuk will di explain you about tempat-tempat red servis. bucket. In this red bucket, we have water with temperature of 49 degrees Celsius with a detergent in it and a sewing pad. We take this sewing pad and we wash this working area so that it will lose, this soap will lose the oil or the greasy residues, the food residues and anything. After this, secondly, we use the water from this bucket which has also same temperature of red bucket like the 49 degrees Celsius, and this water will be a clean water without any detergent and a clean swabbing cloth. We use this cloth Yang rem and adalah remove all the sabun, soap ya, yang until the fungsinya last untuk of the bit of the soap is remaining. wash, ya, Remove untuk everything by dipping this cloth again and again, and we remove the water, menyabuni soap, permukaan daripada and the food residues, the tempat greasiness, yang everything. perlu saudara bersihkan. Sudah itu step And yang lastly kedua, but not yaitu ini least, yang bucket grey, this ya, is the white bucket yaitu where rinse, we ya, use yaitu to sanitize untuk the food surface area. And this bucket water membersihkan has sabun-sabun yang there is no tadinya temperature saudara like untuk different bersihkan. temperature. It Dan can yang be ketiga having ini adalah of room yang putih, temperature yaitu yang that adanya is bleach nearly atau 24 degrees sanitize, ya, Celsius. And we klorin, have a sodium pad in it too. yang pada umumnya memakai klorin And this water contains chlorine 100 concentration of nearly 100 ppm to 200 ppm, that ppm, ya, is part per milimeter. 100 parts per million or 200 parts per million. And we just sanitize the food contact surface area. Dan setelah itu saudara biarkan, ya, After cleaning our food contact tidak surface perlu area, dikeringkan we lagi. do not use any dry towel or raise to Mereka just akan dry it kering up. dengan We sendirinya, leave it to yang artinya just sudah air dry. disinfect, ya. And lastly but not least, guys, 3 bucket system we follow everywhere, wherever we go in cruises, so that it helps us to keep our workstations sanitized, clean. Thank you, guys. Oke, itu tadi mengenai yang namanya bagaimana cara penggunaan daripada 3 bucket system. Nah, selalu periksa dan pertahankan suhu makanan yang benar. Nah, di sini adalah yang mana ada pengertiannya di sini, makanan yang dingin harus memang dingin, yang diukur dengan suhu tidak lebih dari 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit. Nah, itu adalah mengenai makanan dingin. Bila mana melewati dari tersebut, ya, batas maksimumnya ada 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit, lewat dari itu sudah termasuk danger zone, yaitu zona yang berbahaya. Begitu juga makanan panas. Kalau dingin adalah maksimum dingin harus disimpan pada 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit. Sedangkan yang panas, minimum suhu daripada panas yang harus saudara gunakan adalah
149 derajat Celcius atau 149 derajat Fahrenheit atau 65 derajat Celcius. Nah, itu adalah standar minimum daripada suhu panas. Sedangkan di antara suhu yang disebut dengan danger zone atau zona berbahaya adalah dari 5 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius itu disebut dengan danger zone atau zona berbahaya untuk makanan yang akan dikonsumsi. Dari 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit sampai 65 derajat Celcius atau 149 derajat Fahrenheit itu disebut dengan danger zone. Nah, begitu pula standar yang keempat yaitu mengenai penyimpanan makanan dalam kulkas. Di sini teknik penyimpanan makanan dalam kulkas sudah tentunya saudara tidak boleh mencampur yang namanya antara yang daging mentah yang dengan yang lainnya ya, dengan bahan-bahan makanan yang lainnya. Bila mana itu terjadi, saudara harus menyusun sebelum penyimpanan. Sudah tentunya semua barang-barang yang saudara akan simpan, saudara taruh dalam plastik secara individual ya, secara terpisah dan tertutup, dan setelah itu baru saudara simpan di kulkas dengan struktur yaitu daging yang mentah adalah bagian paling bawah. Nah, seperti itu sudah tentunya pengukuran dengan suhu, tidak seperti kulkas-kulkas yang kita miliki di dapur. Ini adalah ada kulkas yang khusus untuk menyimpan makanan. Nah, juga di sini adalah mengenai pemisahan, yaitu standar yang lain yaitu tentang pemisahan. Yang mana artinya di sini adalah pemisahan barang-barang ya antara yang bersih dengan yang kotor, dan ini akan terjadi yang namanya cross kontaminasi bila mana terjadi pencampuran daripada barang-barang yang bersih dengan yang kotor. Pada umumnya yang bersih saudara tempatkan pada tempat yang telah disediakan adalah dengan barang-barang yang bersih, dengan kotor dengan yang kotor. Begitu pula dengan makanan yang sudah matang dengan makanan yang masih mentah, saudara tidak boleh campur aduk. Saudara perlu pisahkan. Nah, mengenai label di sini ya, standar yang keenam, labeling di sini dalam artian ya segala sesuatu yang saudara pergunakan, saudara harus mengecek dalam segi label, baik itu makanan yang akan ada label dan juga ada yang namanya makanan itu masih layak untuk dikonsumsi. Begitu pula yang penting di sini adalah label mengenai barang-barang ya untuk untuk membersihkan ya, yaitu chemical, yaitu obat-obatan untuk membersihkan area-area di mana saudara bekerja, dengan membersihkan peralatan-peralatan yang mana semua peralatan tersebut yang namanya alat kebersihan tersebut, baik itu dalam bentuk deterjen dan juga peralatan-peralatan penunjang lainnya untuk kebersihan, disimpan dalam sebuah locker, disimpan dalam sebuah tempat, sudah tentunya dalam keadaan tertutup ya. Bila mana itu adalah sabunnya tertutup, dan bila mana itu adalah alat pel, sudah tentunya alat pel yang saudara simpan dalam keadaan bersih. Dan chemical ya, terutama ya peralatan-peralatan kebersihan tersebut harus sudah tentunya dengan label yang benar, dan juga peralatan tersebut masing-masing memiliki tempat dan yang memiliki tutup ya. Jadinya itu benar-benar aman. Kenapa? Ya karena di sini penting sekali yang namanya chemical, yang namanya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila mana
tanpa label, barangkali itu akan ada kesalahan, dikira itu adalah minuman, atau benda-benda yang lain berbahaya lainnya. Nah, maka dari itu di sini label sangatlah penting ya di dalam hal untuk keamanan daripada produk, yaitu dari bila mana tempat-tempat untuk pengolahan makanan. Di sini label sangatlah penting ya. Transportasi makanan antara gale dan wilayah penyajian atau presentasi. Nah, di sini juga masalah transportasi ya, bagaimana cara daripada saudara untuk membawa bahan-bahan yang mentah ke tempat di mana pengolahan makanan tersebut. Nah, sudah tentunya akan yang pada umumnya di kapal ada yang namanya troli atau kereta yang khusus untuk membawa makanan-makanan dari store, yaitu yang namanya dari tempat penyimpanan makanan mentah ke tempat pengolahan makanan. Misalnya dia di galley, yaitu ada yang namanya trolinya sudah tertutup, sudah tentunya barang-barang yang akan dibawa sudah dalam bentuk ya dibungkus rapi, yaitu dengan pada umumnya dia memakai adalah kontainer plastik dengan beserta dengan tutupnya, sudah itu taruh di troli, tersusun rapi, dan setelah itu saudara juga harus mengikuti aturan kemana saudara harus melewati jalan-jalan yang akan menuju tempat pengolahan makanan. Nah, di kapal yang pada umumnya ya sudah tentunya ada yang namanya elevator, yaitu lift ya, khusus untuk membawa makanan. Karena di kapal tersebut akan ada ya, yang pada umumnya di kapal juga ada yang namanya elevator hanya untuk membawa sampah, elevator hanya untuk membawa makanan, dan di luar daripada itu adalah elevator khusus untuk penumpang. Nah, di sini sudah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu mengenai transportasi. Nah, mengenai kebersihan pribadi di sini sudah tentunya saudara sebelum saudara bekerja sudah tentunya paling tidak dalam sehari saudara mandi 2 kali dengan pakaian yang bersih dan rapi, lengkap dengan atribut-atribut sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan di mana saudara bekerja. Kalau saudara harus memakai topi, saudara harus memakai topi. Bila mana saudara harus memakai sarung tangan, harus memakai sarung tangan. Itu mengenai kebersihan pribadi. Nah, sudah tentunya bila mana saudara memulai mengambil suatu pekerjaan, saudara disarankan untuk mencuci tangan saudara sesering mungkin. Tidak hanya bila mana saudara bekerja. Di luar pekerjaan juga saudara harus sering mencuci tangan, karena problem pertama pada kesehatan pada pencemaran makanan itu adalah terjadi pada manusia, yang pada umumnya ada pada tangan manusia karena menyentuh banyak hal tanpa disadari. Maka dari itu sebelum memulai pekerjaan atau cucilah tangan saudara sesering mungkin. Berikut ini bagaimana mencuci tangan yang secara umum ya, yang pada umumnya berikut ini saya perlihatkan video kepada saudara bagaimana mencuci tangan yang benar ya. Hand hygiene with soap and water. Wet hands with water. Suatu kebetulan saya ambil dari Apply adequate amount of the kesehatan product in a Singapura. cupped hand and cover all surfaces. Rub palm to palm. Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa.
palm to palm with fingers interlaced. Back of fingers to opposing palms with fingers interlocked. Rotational rubbing of right thumb clasped in left palm and vice versa. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped fingers of left hand and right palm and vice versa. Wrap left hand over right wrist using rotational movements up to elbow and vice versa. Rinse with water. Selalu dengan air yang mengalir. Spesial Dry pada thoroughly with paper situasi towel. sekarang ini, Use paper towel to turn off the tap or faucet. sampai saudara terkena musibah karena saudara lalai dalam hal kecil, yaitu mencuci tangan. Nah, itu tentang kebersihan pribadi. Dan juga yang namanya tidak ada praktek-praktek yang ilegal ya, atau yang berbahaya. Barangkali ya saudara dalam situasi ya di sini juga ya masalah pribadi, yaitu sudah tentunya saudara tidak boleh makan di tempat bekerja ya, makan atau minum apalagi yang namanya merokok. Nah, tidak ada praktek-praktek ilegal atau yang berbahaya. Barangkali saudara akan yang namanya melakukan hal-hal yang dapat membahayakan konsumen. Nah, di sini sangatlah tidak terpuji bila mana saudara melakukan hal-hal tersebut. Dan juga di sini adalah kain pembersih. Kain pembersih di sini adalah yaitu mengenai cara ya bagaimana saudara harus selalu sedia kain pembersih bila mana saudara telah selesai untuk bekerja, yang pada umumnya yang di apa namanya yang bekerja di kale yang menggunakan yang namanya apron ya. Apron yaitu cleaning towel, karena pada umumnya tangannya sedikit kotor, saat sedikit basah mereka cepat membersihkannya. Ya, itu adalah mengenai standar-standar yang berlaku di kapal pesiar tentang USPH standar tentang kebersihan. Di sini kenapa saya tekankan di sini adalah karena apalagi pada situasi sekarang ini, yaitu mencuci tangan adalah masalah hal yang sangat prinsipal sekali, karena yang kebanyakan daripada yang mengolah dari makanan tersebut adalah terjadinya kontaminasi, yaitu karena adalah ulah dari manusia itu sendiri. Ya, sekarang kita berbicara mengenai hygiene dan sanitasi. Nah, apa itu hygiene? Yaitu hygiene adalah suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti ya mencuci tangan dengan sabun dan air yang seperti yang telah saya perlihatkan tadi ya videonya tadi, bagaimana saudara harus mencuci tangan, yaitu mandi paling tidak 2 kali sehari, mencuci semua peralatan, membuang makanan yang sudah rusak untuk melindungi makanan-makanan secara keseluruhan. Nah, bila mana yang namanya hygiene dan sanitasi di sini, bila mana saudara melihat makanan yang kurang bagus, saudara harus mengecek benar-benar kalau memang makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, sanitasi di sini adalah upaya hygiene dan sanitasi. Tadi saya berbicara mengenai hygiene-nya, yaitu kesehatan dengan cara memelihara atau melindungi kebersihan subjeknya. Sedangkan sanitasi di sini adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara ya. Memelihara, melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Jadinya di sini sanitasi yaitu ya menyangkut adalah lingkungan ya. Lingkungan di mana saudara bekerja, sudah tentunya secara pribadi saudara adalah higienis ya, dan setelah itu lingkungan saudara adalah benar-benar
sanitize. Nah, untuk menghindari terjadinya berjangkitnya suatu penyakit karena salah di dalam penerapan hygiene dan sanitasi. Nah, ada beberapa prinsip dalam penerapan sanitasi makanan. Nah, sudah tentunya di dalam hygiene dan sanitasi untuk makanan tersebut penerapannya yaitu bagaimana saudara dalam pemilihan bahan baku makanan. Nah, sudah tentunya dalam hal yaitu pemilihan bahan, ya di sini saya harus saudara selektif, ya yang namanya pemilihan bahan sudah tentunya bahan-bahan yang bagus, dan juga saudara bisa melihat bila mana saudara membeli sesuatu dalam bentuk sudah packaged food, ya yang namanya sudah dalam bentuk kaleng, dalam box, sudah tentunya saudara akan melihat yang namanya tanggal daripada kadaluarsa sebuah produk atau date expiration, ya, expire date, ya. Dah tu pengolahan di sini juga penting, ya, bagaimana dalam mengolah makanan tersebut untuk layak dikonsumsi. Layak dalam arti aman, ya, untuk dikonsumsi. Nah, sudah tentunya yang pada umumnya makanan yang harus dimasak memang harus benar-benar masak dengan standar air panas yang tadi, ya, dalam suhu 149 Fahrenheit minimum. Nah, sudah tentunya saudara akan mengecek makanan tersebut bila mana sudah memang benar-benar aman untuk dikonsumsi, yaitu dari cara pengolahan yang benar atau pengolahan yang salah sudah tentunya dapat berakibat tidak sehat bagi yang mengkonsumsinya. Maka dari itu di sini sangatlah penting sebagai prinsip daripada sanitasi untuk dalam hal yaitu ilmu tentang mengolah makanan. Nah, begitu juga ilmu tentang penyimpanan bahan makanan. Bagaimana cara seseorang untuk menyimpan makanan itu sesuai dengan standar daripada kebersihan. Nah, sudah tentunya pertama tidak mencampur, ya, tidak mencampur yang namanya bahan-bahan makanan yang mentah dengan yang matang, sayur dengan daging. Nah, di sini sesuai dengan standar daripada sanitasi, sudah tentunya kalau memang itu adalah sayur, ya ada tempat yang khusus untuk menyimpan yang namanya sayur. Nah, dan di sana juga seperti yang ada pada gambar. Nah, di sana juga tertata rapi, ya kalau memang itu adalah tomat ditaruh dalam satu kotak plastik, ya, tertutup, dan juga wortel tertutup, salad yang lainnya tertutup. Nah, ini juga sudah tentunya akan diberi informasi dalam bentuk label kapan barang ini telah dipotong, kapan barang ini telah disimpan, ya sudah tentunya diisi dengan label-label nama daripada jenis makanan, tanggal daripada makanan tersebut mulai disimpan, dan juga jam makanan tersebut disimpan, dan terakhir yaitu ada yang bertanggung jawab siapa yang menyimpan makanan tersebut. Nah, di samping itu juga ada catatan-catatan dalam bentuk logbook, ya, tentang penyimpanan siapa yang bekerja itu untuk handover-nya, ya. Bila mana teman saudara yang datang belakangan, sehingga akhirnya saudara tidak bertemu dengan teman saudara secara handover, mereka bisa melihat dalam bentuk laporan-laporan, yaitu dalam bentuk buku catatan-catatan yang telah disediakan, itu dalam bentuk logbook, ya. Yaitu di sini yaitu sebagai prinsip sanitasi juga bagaimana dalam hal penyajian daripada suatu makanan. Nah,
di sini penyajian juga sangatlah penting, mengingat karena dalam hygiene dan sanitasi sudah tentunya saudara tidak disarankan untuk mencampur yang namanya makanan panas dengan makanan dingin, makanan matang dengan makanan mentah. Nah, sudah tentunya di sini secara penyajian ada standar daripada sanitasi, yaitu sudah jelas bila mana saudara menyajikan suatu bahan makanan tidak mencampur, ya, baik itu makanan yang telah jadi dengan yang belum jadi, dan bila mana makanan yang sudah jadi sebelum sampai kepada tamu atau yang akan mengkonsumsi makanan tersebut, sudah tentunya makanan tersebut harus ditutup, ya. Dengan prinsip yang sanitasi yang terakhir, yaitu pengangkutan bahan makanan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam USB, yaitu tentang transportasi. Nah, di sini juga bagaimana mengangkut. Nah, bila mana makanan itu sudah jadi, seperti yang saya katakan tadi, yang pada umumnya di kapal pesiar, yaitu pengangkutan makanan itu dari dapur ke ruang makan, yaitu ke restoran, yaitu pada umumnya itu sudah makanan itu sudah jadi dalam piring, dan piring itu dilengkapi dengan penutupnya untuk tidak terjadi kontaminasi atau makanan tersebut yang semestinya panas harus panas. Itu pengertian daripada pengangkutan bahan makanan. Nah, itu mengenai hygiene dan sanitasi. Nah, bagaimana dengan kontaminasi dan kontaminan? Nah, di sini perlu juga saya bahas yang namanya kontaminasi dan kontaminan. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, ya, tetapi saling berkaitan. Kontaminasi di sini adalah, ya, sebuah kondisi percampuran, baik dari segi percampuran yang berefek baik maupun yang berefek buruk. Komponen yang menyebabkan terjadinya kontaminasi sangat beragam, bisa berupa benda mati ataupun makhluk hidup. Ya, di sini adalah benda mati, yaitu yang namanya salah dalam pengolahan, sehingga akhirnya ada benda-benda yang masuk sehingga mengakibatkan makanan tersebut bila mana dikonsumsi akan menimbulkan suatu penyakit. Begitu pula dengan makhluk hidup, ya. Makhluk hidup ini, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana transportasi daripada makanan tersebut yang sudah siap untuk dimakan harus ditutup, ya, seperti yang dari dapur sampai ke restoran sudah tentunya makanan sudah siap dengan piringnya, sudah tentunya akan ditutup untuk menghindari hal-hal bila mana ada makhluk hidup yang terbang dan sehingga akhirnya hingga pada makanan yang berakibat tidak baik bagi konsumen atau bisa menyebabkan penyakit. Nah, berbicara tentang kontaminan di sini adalah, yaitu yang pada umumnya kontaminasi yang terjadi berasal dari benda mati, ya, seperti contohnya yaitu tadi, ya, barang-barang yang semestinya tidak tercampur pada makanan. Nah, di sini seperti contohnya adalah bahan-bahan senyawa kimia dan juga kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, itu adalah kontaminan, ya. Jadi pengendalian kontaminasi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya percampuran atau pencemaran terhadap unsur lain yang dapat memberikan efek buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu mengenai pembahasan saya tentang USP kontaminasi
sanitasi, hygiene, kontaminasi, dan kontaminan. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, sudah tentunya bagaimana cara-cara pencegahannya. Sudah tentunya pertama ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu saudara harus mencuci tangan sesering mungkin. Mencuci tangan seperti yang saya tampilkan dalam video sebelumnya. Di sini juga ada gambar bagaimana saudara mencuci tangan saudara. Sudah tentunya juga adalah pencegahan yang berikutnya, yaitu mencuci ya. Mencuci daripada bahan-bahan makanan sebelum makanan tersebut diolah ya. Yang ketiga yaitu terjadinya kontaminasi silang, yaitu cross kontaminasi. Kenapa terjadi cross kontaminasi? Karena di dalam penyimpanan atau penyajian makanan, penyimpanan daripada bahan makanan, penyajian daripada bahan makanan itu adalah tercampur. Dalam artian kalau memang itu adalah dalam keadaan matang dengan matang, itu tidaklah menjadi cross kontaminasi. Di sini pengertiannya cross kontaminasi adalah bila mana saudara mencampur yang namanya terutama yaitu pada bagian daging yang mentah dengan daging yang matang. Atau juga terjadi kontaminasi bila mana terjadi percampuran antara kotor dengan yang bersih. Itu juga disebut dengan cross kontaminasi. Nah, itu pengertian daripada kontaminasi dan pencegahannya. Ya. Nah, apa yang kita bahas tadi ya sudah tentunya itu bukan hanya bila mana saudara akan bekerja di kapal. Kebersihan itu adalah sangat penting, yaitu bersih adalah pangkal kesehatan. Itu yang sering kita ketahui dari dulu ya. Nah, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Tentunya kita harus membiasakan diri hidup sehat, mulai dari cara bagaimana untuk bersih secara pribadi. Nah, berusahalah menjadi manusia yang tidak berusahalah menjadi manusia yang tidak berhasil, tetapi menjadilah manusia yang berguna. Nah, itu slogan ya yang saya dapatkan di sana, yang mana artinya tidaklah begitu penting menjadi orang yang berhasil, tetapi yang paling penting adalah menjadi manusia yang berguna. Nah, itulah penjelasan yang telah saya sampaikan kepada saudara. Saya harap saudara dapat memahaminya dengan betul dan bisa mempraktekkan di tempat saudara bekerja dan berguna bagi saudara sendiri dan bagi perusahaan saudara. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pembahasan yang telah saya sampaikan kepada saudara, sejauh mana pemahaman saudara, maka dari itu dapat kita ukur dengan saya memberikan saudara pertanyaan-pertanyaan yang saudara jawab dengan memilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar. Nah, setelah ini akan saya putarkan lagi yaitu sebuah video tentang hygiene dan sanitasi. Ya, sudah tentunya ya sebagai pengetahuan tambahan buat saudara. Secara visual saudara akan melihat bagaimana situasi tentang bahaya-bahaya yang terjadi tentang hygiene dan sanitasi. Nah, untuk itu saya berikan saudara waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Saya harap saudara dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Dan saya akan lanjutkan dengan video setelah tugas ini selesai. Silakan, selamat bekerja.
Bagaimana saudara? Saya yakin saudara dapat mengerjakan dengan baik dan benar ya. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana saudara benar-benar mengerti dan memahami dan memperhatikan penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan kepada saudara. Apakah sudah siap untuk saya putarkan video? Ya, saya kasih waktu 2 menit lagi. Baiklah saudara, akan saya lanjutkan dengan pemutaran video tentang hygiene dan sanitasi. Ini kejadiannya di suatu restoran ya, bagaimana dengan hygiene dan sanitasinya. It's happened to all of us at one time or another, an upset stomach after eating. You might not even know what caused the problem. It may have been that you were eating contaminated food. Food-borne illness is quite prevalent in the home. Restaurants, hotels, retail establishments, even school cafeterias. Through someone's carelessness, microorganisms were allowed to get on the food, such as chicken, beef, pork, and a variety of other foods. Let's take a look at some of the causes of food contamination and the responsibilities you have in reducing and eliminating food contamination. It's easy to eliminate food contamination if you understand the problem. Microorganisms can't be seen by the human eye, but they're practically everywhere. In the soil, dust, air, on rodents and insects, on unsanitary equipment, and on the body of every human being. These microorganisms can only be seen under a microscope. Shown here are some microorganisms or bacteria grown in a laboratory. The plate was contaminated with a dirty finger and was allowed to grow at room temperature. Bacteria multiplies at a very rapid rate. The longer bacteria is allowed to grow, the more contamination you'll have on the food or surfaces where food is prepared. When someone eats contaminated food, illness can occur. Bacteria is everywhere. Microorganisms are everywhere, but there's a bright light at the end of the tunnel. Most bacteria and microorganisms are not harmful. In fact, less than 1% of microorganisms are harmful to the human being. We need microorganisms to digest our food, decompose our sewage, and return waste products back to the soil. In your job, we're concerned with the microorganisms that can be harmful. Now let's take a look at how food can become contaminated. A food service worker has a skin infection on his neck and scratches it. His hands touch the chicken, and the microorganisms are planted on the chicken. Unfortunately, the chicken is stored at room temperature for several hours. The microorganisms multiply extremely fast. Someone eats the chicken, and then you have an illness created by harmful bacteria. We've learned that bacteria won't grow or multiply in cold temperature. Bacteria will remain on the food, but cold temperature doesn't kill them. The cold simply retards their growth. That tells us food should be refrigerated, and we've learned that a temperature of 40 degrees or less is recommended. We've also learned that anyone with skin infections or other health problems shouldn't work in food service areas. Many food service workers use disposable gloves or appropriate utensils when handling food to prevent potential contamination with bacteria that may be on their hands.
How do you kill these harmful microorganisms? When food is heated above 165 degrees, harmful microorganisms can be killed. The fact that high temperatures will kill bacteria doesn't reduce the need for sanitary handling of food and proper cleaning techniques. The use of chemicals such as pesticides and insect sprays are designed to kill insects and other unwanted pests. These chemicals can easily contaminate food and create foodborne illness. Be extremely cautious when using any type of chemicals, sprays, or insecticides in the food storage, handling, or service areas. Toxic metal is another potential hazard. This frequently occurs in the home, more often than not high acidity foods such as tomatoes, grapefruit, or other food when stored in open metal cans can cause a reaction between the acid and the metal. The acid in the food can actually eat the plating off the metal can or container. How often do you see someone open a can of juice, take a glass, then place the can back into the refrigerator? Think about that old can opener you've used for years and years. How about all the food that gets caught inside the opener? Bacteria is growing very rapidly. Acids are reacting on the opened metal cans. Bacteria is being transferred to the open can. Then it becomes a food contaminator. A professional action to take is to clean the can opener every day. It must be cleaned and sanitized. Okay, we finally mentioned sanitizing, so let's now explain the difference between clean and sanitary. Clean is something you do with water and soap. You clean your hands, you clean utensils, pots, pans, dishes. Cleaning doesn't kill all the microorganisms. It helps, but it does not do the full job. Sanitizing means you're killing microorganisms. One method that's frequently used is chemical sanitizers. Follow your organization's policy and procedures for chemical sanitizing. One of the most effective sanitizers used in the home is common bleach mixed with water. Bleach kills bacteria, and you could classify bleach as a chemical sanitizer. In food service areas, sanitizers are used to sanitize workstations, floors, utensils, and kitchen equipment. We didn't mention what types of sanitizers are used because each organization has their own sources and special requirements. The point we want to make is cleaning with soap and water is necessary to remove dirt, grease, and other contaminants, but it doesn't kill the bacteria. You have to complete the job by using a sanitizer. Something that's clean is not necessarily sanitary. Another method of sanitizing utensils, dishes, and similar equipment is heat. High temperature kills bacteria also. Next, let's discuss food storage. First in, first out. Create a system so when new food is received, the product already sitting on the shelf is used first. Stack the new food behind or underneath the older product. Store food only in designated areas. Keep the wrapping and containers clean, and above all, keep the storage area clean. Even small bits of food on floors can create insect problems. Freezers and refrigerators must also be kept clean. We know that food service areas are very busy places and everyone's working hard to meet schedules. All we ask you to do is provide as much assistance as possible in maintaining a very neat, clean, and sanitary food service area. Obviously, no matter how conscientious you are, insects can be a major problem in any food area. After all, they must find and eat food just like any other living thing. Let's begin the next subject, and it's something that affects everyone, and that's flies. Keep doors closed as much as possible. Dispose of waste materials properly, and keep garbage properly covered. This helps in keeping flies under control. Some food areas have curtains of air to prevent flies from entering the service area. If you use this type of equipment, make sure it's working properly. Fly electrocutors can be somewhat helpful, but they also create another sanitation problem of dead flies. Electrocutors must be kept clean and emptied frequently. And we don't want to make you sick with this next bit of information, but it's important for you to know something about flies that makes them extremely unsanitary. Flies can typically carry over 1 million germs on their body, and in some cases as many as 6 million germs.
That's a tremendous amount of germs. Itu untuk They have hairy satu bodies, yang namanya, sticky feet, apa and you namanya, never know where they've lalapnya. been. Flies don't have teeth, so their feeding process is another way of transmitting filth and germs. Makanan tersebut Flies feed only upon fluids. terkontaminasi. When a fly lands on food, it has to transform any solids into liquids. To do this, it regurgitates some of the liquids previously swallowed, then re-swallows the fluid and leaves behind a germ-filled residue on the food. Certainly, this is disgusting to human beings, but that's the way flies feed. The next time you see a fly, you know what they're up to, and you should make sure that flies don't contaminate food or food service equipment. Cockroaches have existed for millions of years, and they live in dark corners and come out to feed at night. They also are germ carriers. We're not going to give you a gory story about cockroaches because you know they don't belong in food storage or service areas. Keeping areas clean, utilizing proper food handling storage controls, and not allowing food scraps, crumbs, and other food for them to eat will help make your food service area much safer from contamination. Rats and mice are also food contaminators. Reducing and eliminating their food through proper storage and cleanliness helps control rats and mice. If you notice evidence of rodents, notify your supervisor so action can be taken to eliminate their presence. There are many things you can do to spot a contamination. Be an inspector. The more awareness you have, the better inspector and cleaner you'll be. How about the equipment and machines used in food service? Grinders, cutters, knives, meat slicers, and other appliances must be kept in good condition and cleaned and sanitized after use. Dirty vents blow bacteria all over the area, so clean vents will help reduce food contamination. Dirty clothing spreads bacteria, so make sure you wear clean clothing. One area that's neglected quite often is the carbon filter on the water faucet, if you have one of these filters in place. If the filter doesn't have antibacterial ingredients, you may be spreading a lot of harmful bacteria. If you have one of these filters, be sure to change the replaceable filter often. Dust on the cans of food you open can cause contamination as well. Make sure the thermometers in the refrigerator and freezer are working properly, and you change vent filters frequently. If you use wooden cutting boards, don't wash wooden cutting boards with soap and water. This leads to cracks where bacteria can hide, grow, and contaminate food. Clean wooden cutting boards with a wire brush and scraper designed specifically for wooden cutting boards. This training program isn't designed to cover all the things you need to know about cleanliness, sanitation, food temperatures, and good housekeeping. It's designed to make you more aware of your responsibilities in a food service environment. Sanitizing dishes, glasses, containers, utensils are all part of your job responsibility. Maintaining good grooming and personal hygiene are basic requirements. Changing your clothing when it becomes soiled is simply part of your responsibility. When you contaminate your hands, wash them. After reporting to work, wash your hands because you've contaminated your hands with bacteria on the way to work. Every time you use the bathroom, wash your hands and wrists with warm water and an antibacterial soap. Bacteria is everywhere, and it can be quite harmful, so take the time and effort to control it. How about jewelry at work? Leave jewelry at home. It can get dirty and cause bacteria contamination. Of course, never smoke in food areas. If you smoke, do so only in designated areas and wash your hands before returning to work. There are hundreds of things we've left out of this program, but it all adds up to you and the responsibility you have in achieving a clean, sanitary food environment. Because it's up to you, because you're in there doing the job, and you know what's going on and are best suited for the job. It's not easy, it's hard work, but then again, it's your job. And don't forget, you can take sanitation home with you when you leave work. Nah, itulah saudara tentang hygiene dan sanitasi yang pada umumnya ini adalah yang terjadi di restoran dan galeri. Terima kasih atas perhatian saudara terhadap
apa yang telah saya sampaikan tadi atau hari-hari sebelumnya dapat saudara pahami, mengerti, dan saudara bisa praktekkan di tempat di mana saudara akan bekerja, dan tentunya berguna bagi saudara sendiri dan juga perusahaan, yaitu sebagai juga pengetahuan tambahan. Nah, terima kasih atas perhatian saudara dan salam sehat. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang lainnya.